Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Apakah ada yang tidak masuk? Ada. Mana? Alasannya apa? Ada. Di Nganjuk. Tahu ya Pak. Rahasia Pak. Baik, nanti Bapak catat ya. Iya Eh, Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Amin. Berdoa mulai. Amin. Amin. Berdoa selesai. Bapak mau bertanya ya? Iya Pak. Silakan. Ya Pak, boleh. Kalian suka jajan sembarangan nggak? Tidak. Saya suka. Saya suka cilor. Ini Kalian tahu nggak kalau jajan sembarangan itu dapat merusak kesehatan kita, Iya, tahu Pak. pencernaan kita. Iya, tahu Pak. Nah, dari itu di sini kita akan membahas tentang makanan dan sistem pencernaan. Perhatikan ya teman anak-anak. Ya Pak. Ya. Ya Bapak-bapak. Nah, sebelum memulai materi, kita ice breaking dulu ya. Ya teman-teman. Berdiri semuanya. Pak. Bapak contohkan terlebih dahulu ya. Iya, Pak. Ini namanya tepuk rimba. Mereka ada jungle. Kita itu di Jadi begini ya. Ini rasanya Pak. Gini. Hu. Ha. Hu ha hu ha hu ha. Jadi anak-anak, Ya. mulai ya. Ya. 1, 2, Ya. 3. Hu ha hu ha hu ha hu ha. Kembali. Nah, dalam makanan dan pencernaan, apakah kalian tahu artinya makanan itu apa? Makanan adalah segala sesuatu yang dikonsumsi oleh makhluk hidup untuk memperoleh energi, pertumbuhan, dan menjaga kelangsungan hidup. Ya, itu benar sekali ya. Itu adalah pengertian dari makanan. Jadi makanan adalah sesuatu yang kita konsumsi untuk memperoleh energi dan juga untuk bisa membantu dalam proses pertumbuhan. Karena kan di makanan kan ada zat gizinya. Iya, Kalian tahu nggak apa itu zat gizi yang ada di makanan secara umum itu apa saja? Karbohidrat. Sebentar. Yang pertama ada. Karbohidrat. Protein. Nah, fungsinya karbohidrat ini apa seperti? Apa anak? Sumber energi. Ya, sumber energi yang utama ya. Ya. Contohnya Nasi. Jagung. Ubi. Nah, ya benar semua itu adalah makanan yang mengandung karbohidrat. Ya. Terus yang kedua itu ada Protein. protein berfungsi untuk Pembangun dan perbaikan sel tubuh serta membentuk enzim dan hormon. nah, jadi protein itu untuk perbaikan sel ya teman-teman. Ya. Sel tubuh Dan juga menghasilkan serta membentuk enzim, Pak. oh iya. Contohnya apa? Tahu, tempe. Daging. Apa itu? Daging. Oh ya, daging, susu. Hah? Ya, Bukan ya. Endox. Yang ketiga ada Lemak. ya lemak. Contohnya lemak itu terkandung dalam makanan apa? Minyak.
Santan. Minyak, santan, susu juga ada lemaknya. Mentega. Ya, terus fungsinya apa? Fungsinya cadangan energi, Pak. Benar sekali. Kalau orang diet nggak makan lemak terus gimana Pak? Jadi dia nggak punya cadangan. Biar Kan kan makan ini, makan masih ada energi protein. utama. Iya. Best. Iya. Bestsellers. Ganti kali betul. Sorry. Yang keempat ada Vitamin. nah vitamin. Untuk apa vitamin? Min Pak Min. Vitamin. Untuk apa vitamin ini? Zat pengatur metabolisme. Kok pintar sekali sih Vanessa ini? Lo Olimpiade. Bestseller luar biasa. Biologi lah itu Pak. Kemarin habis dari Mojokerto. Di dalam tubuh kita, di dalam tubuh kita itu vitaminnya apa aja? Ada vitamin apa? Ya wes. A B C D E F G. Itu ya. Terus Ya. yang kelima ada Mineral. mineral. Fungsinya Pak. Mineral apa fungsinya? Membantu pembentukan jaringan. Jadi mineral itu membantu dalam proses pembentukan jaringan di tubuh kita ya. Ya. Terus yang terakhir ini ada air. Woah. Itu apa? Membantu proses Pelarut zat makanan. Larutkan zat makanan. Jadi anak-anak zat gizi ini sangat dibutuhkan oleh tubuh kita ya, karena Ya. tanpa zat gizi ini makanan itu tidak ada apa-apanya. Bestseller. Yang pertama ada apa? Tadi ada apa? Karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Nah, makanan kan nggak mungkin ya langsung masuk dikeluarkan. Pasti ada pencernaannya. Prosesnya kan Pak Iya, pasti ada prosesnya. Nah, Oke. Iya Pak. Iya Pak. Loh Pak. jadi proses Jangan pencernaan Ya. itu adalah yang dimana makanan ini dirubah untuk diserap zatnya, nutrisinya. Iya Pak. Iya paham. Bestseller. Tujuan dari sistem pencernaan yaitu adalah untuk menghancurkan makanan. Terus yang kedua, di bukannya ada kok teman-teman. Terus yang kedua, Menyerap zat gizi. energi. Terus yang ketiga, Ya, mengeluarkan sisa. nah zat sisa. Nah, di dalam sistem pencernaan itu ada yang namanya organ. Ada lagunya Pak. Gimana? Mulut kerongkongan lambung, usus halus usus besar, kubur anus itu semua susunan halaman Baik, untuk lebih pahamnya, Bapak akan menggambarkan sistem pencernaan organnya ya. Selagi Bapak menggambar, kalian catat dulu yang ini ya. Ya Pak. Mancungnya irungnya Iya, apa yang wanita Pak itu Pak. Ada rambutnya, ada cepolnya. Loh, mohak takui. Mulet iku. Pang-pangan deh. Anaknya, jangan ketawa. Bapak juga ketawa.
Tersisa 10 menit. Malam lo cari ngechat dulu deh dulu. Lah itu apa, Pak? Jam sekali pada riasnya. Wah, itu menurut tikungan saja Kayak lagu siam. Loh, apa itu Pak? Apakah itu ambeien? Pak, rambutnya keminggiran, Pak. Nanti mah loh. Iya, soalnya nggak ada apa-apa loh Pak. Pak, itu rambutnya ke atasan. Kayak jangan rame ya. Iya, rambutnya di atas dada. Rambutnya lebih keroncong deh, makanya nggak mendelik. Nah, yang pertama, yang paling utama, kalau tidak ada ini tidak bisa masuk ya makanannya. Oke. Ada Mulut. Nah, di mulut ini tempat awal pencernaan, terjadi pencernaan mekanik oleh Gigi. dan pencernaan kimiawi oleh enzim aminasi yang dihasilkan oleh Liur. terus yang organ kedua ini ada Kerongkongan. kerongkongan. Jadi kerongkongan ini adalah yang menghubungkan antara mulut ke lambung. Nah, yang ketiga ada lambung. Lambung ini tempat pencernaan secara mekanik Ya, Pak. Diremes-remes, dan Pak. kimiawi dengan bantuan asam lambung. Jadi di lambung ini ada asam lambung yang berguna untuk membantu pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Ya. Cairannya apa di lambung? Ya, gini. Ya, cairannya warna apa, Pak? Apa Pak? Hijau. Asam lambung. Nah, yang keempat ini ada usus. Halus. Apa? Ada yang tahu fungsinya? Loh. Penyerapan zat gizi, Pak. Ya. Kalau usus yang ke 5 ini ada Usus besar. bedanya usus halus dan usus besar fungsinya apa? Kalau usus halus itu menyerap gizi, kalau usus besar menyerap air dan membentuk sisa makanan menjadi feses. Betul saya? Ya. Bestseller. 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 Yang terakhir, Ambeien. Anus. Anus, Pak. di mana letaknya? Itu. Ya, di bawah, Pak. Bawahnya ketumul itu. Lah, ya. Anus. Bapak kayak ambeien. Anus ini ada tempat keluarnya Feses. Loh. Ya, Pak, betul. Iya, Pak. Kan tadi kita sudah membicarakan tentang dua cara pencernaan ya, mekanik dan kimiawi. Iya. Kalian tahu nggak apa itu perbedaannya itu? Mekanik dan kimiawi. Mekanik adalah proses penghancuran makanan secara fisik tanpa mengubah susunan kimianya. Memang jurnal Kalau yang kimiawi, proses penguraian makanan secara kimia dengan bantuan enzim pencernaan Jadi poin utamanya yang mekanik fisik. Menghancur ya, mengubah secara fisik, yang kimiawi Pakai bestseller. ini sudah dicatat kan? Sudah. Nah, setelah ini tuh ternyata yang tadi yang paling awal tadi kan Bapak bilang ada gangguan pencernaan kalau memakan makanan yang tidak sehat. Ada yang tahu nggak gangguannya itu apa aja? Mencret, Pak, Papa. Kalian pernah diare? Pernah. Diare itu disebabkan karena apa? Makan Ini, Pak. Bakteri, Pak. Ya, Sehingga usus besar tidak menyerap konsumsi yang air. sudah kadaluarsa itu juga Makan pedas. yang menjadikan feses kita itu kayak encer. Apakah ada airnya? Iya kan di usus besar tidak menyerap, jadi encer. Dan berdegelan ke menyerapan. Kemenyerapan. Repot. Tadi usus besar ya repot ya. Usus besar ya.
Kalau sembelit itu apa? Susah keluar, Pak. Susah buang air besar, Buang air besar. Ya. Anda nggak boleh ya. Anda nggak boleh gitu. Oh ya, Anda. Nah, penyebabnya sembelit ini kan kita itu kayak jarang memakan sayuran. Tersisa 5 Ya. menit. Kurang minum air. Kurang minum air. Jadinya kesunya susah dikeluarkan. Terus yang ketiga ada ma. Siapa yang di sini gampang terkena ma? Saya. Karena apa? Telat makan. Mau pedes, Pak. Stres itu juga. Ya, pikiran juga. Ya, makan sedikit. Jadi kalau kalian stres itu, mah pasti akan muncul. Mie kopi. Tambah stres. Yang keempat ada keracunan. Keracunan makanan. Ya. Nono ya. Ya kayak makanan basi itu lah anak-anak. Ya. Makanan basi kan sudah tidak layak pakai. Layak makan. Kalau dipakai apa? Emang kalian mau makanan basi? Tapi nggak sadar nih, Pak. Kita keracunan gimana? Kalau nggak sadar makannya, soalnya saya pernah, Pak, sampai separuh. Efeknya gimana? Efeknya dilokno bapak saya, kan jelas kan delok sik ngono. Tapi kan Tidak. Oh, ya. Karena saya sehat tuh. Oke. Dari sini sudah paham belum? Harus sudah. Bapak akan beri kalian KPJ. Iya dong. Berapa kelompok ini enaknya? Satu Dua aja, Pak. Dua ya. Satu aja, Pak. Dua. Yaudah, Pak. Aku. Kalian kerjakan, tapi sebelum mengerjakan baca dulu petunjuknya ya. Ya, Pak. Bahaya, tak. Saya beri waktu 1 menit. 1 menit. 10 menit ya, Pak. Maunya belum dong, Pak. 30 menit, Pak. Ya, Mbak. Kurang, Pak. Jangan lupa dikasih nama kelompoknya, kelompok berapa. Oper dulu. Sudah? Sudah, Pak. Ayo kalau sudah, siapa yang mau maju dulu? Kelompok satu, Sudah, Pak. kelompok dua, Kelompok satu. kelompok satu. Ya, Pak. Ayo, silakan Waspada. Ini. Kurang 2 menit. Oke, di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok saya, kelompok satu. Ya. Yang mana yang mau dijawab? Yang ini, sebutkan 3 jenis makanan yang sering kamu konsumsi dalam sehari-hari. Yang pertama nasi, telur, dan sayur bayam. Saya suka sayur bayam ya. Oh, bestseller ini loh. Terus dan gizi apa saja yang terkandung dalam makanan tersebut? Nasi mengandung karbohidrat, telur itu mengandung protein dan lemak, sedangkan sayur bayam mengandung vitamin dan mineral. Baik, beri tepuk tangan yang gemuruh. Kelompok dua, ayo. Bestseller. Mau? Bestseller. Oh, ini gambar ya, Pak? Iya. Oh, ini dijelaskan ya, Pak. Sebutkan nama. Ya, sebutkan nama sistem organ beserta fungsinya. Yang nomor 1 itu mulut, fungsinya sebagai tempat awal pencernaan. Yang kedua itu kerongkongan, berfungsi menyalurkan makanan. Nah, Oh iya, ini ketok, Pak. bagian itu jawabanmu. Oh iya, maaf, Pak. Gimana sih? Kerongkongan nanti dicontoh. Pak, tadi sudah selesai ya. Kerongkongan berfungsi menyalurkan yang ini makanan ke lambung.
Iya, dari mulut ke lambung. Terus lambung yang ini nomor 3 ini berfungsi mencerna makanan secara mekanik dan kimiawi dengan bantuan asam lambung dan enzim pepsid. Nah, yang nomor 4 ini yang di tengah berundel ini ada usus halus. paduan suara wisuda. Tempat pencernaan lanjutan dan penyerapan zat Dino gizi iki, dibantu tapi enzim gak dari sido pankreas maju. dan empedu dari hati. Wisuda Senin niku. Yang kelima yang gede ini usus besar menyerap air dan membentuk sisa makanan menjadi feses. Terus yang keenam yang bawah sendiri ini adalah rektum dan anus, tempat menyimpan sementara dan pengeluaran feses. Terima kasih. Benar ya. Baik, ya. Beri tepuk tangan yang gemuruh untuk kalian berdua. Baik, sudah benar semua. Untuk mengakhiri pembelajaran pada ini, apakah ada yang mau menarik kesimpulan? Wanda Pak. Panda mau menarik kesimpulan. Sistem organ di sistem pencernaan itu ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Terus gangguan pencernaan itu ada diare, sembelit, mah, keracunan. Terus yang zat gizi tadi ada apa aja? Ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, air. Nah, betul sekali. Jadi itulah kesimpulan kita pada pelajaran hari ini ya. Iya, Pak. Makanan itu tidak langsung masuk, habis itu keluar, tapi dicerna dulu di dalam tubuh. Yang dimana ada sistem organnya seperti mulut, kerongkongan, Dan lambung, saraf besar dan anus. Iya. Baik, sudah selesai ya pelajaran pada hari ini. Maka Bapak akan tutup. Sebelum menutup kita berdoa terlebih dahulu ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, berdoa dimulai. Amin. Amin. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.